Hai, perkenalkan nama saya Calvin Ginting. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Geografi. Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana membangun geodatabase dan geofencing yang baik. Geodatabase adalah kumpulan data spasial atau geografis yang terdiri dari berbagai tipe. Geodatabase dirancang oleh tim pengembang sebagai cuman data sekaligus sebagai manajemen framework bagi sistem informasi geografis. Dalam hal ini perangkat lunak atau ARCIS yang dikenal. Berikut tutorialnya membangun geodatabase yang baik dan geofencing. Buka katalog kalian. Di sini ada folder yang terhubung dan folder yang belum terhubung. Langsung saja hubungkan folder kalian ke folder connection ini, atau bisa di sini ya. Nah, untuk itu buat geodatabase-nya, kalian bisa klik kanan pada folder, pilih new, klik file geodatabase sesuai dengan keperluan kalian masing-masing. Nah, file geodatabase yang kalian ini masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Di sini saya akan memakai file geodatabase. Kemudian tentukan nama geodatabase-nya. Nah, di dalam geodatabase ini terdapat feature-feature lainnya. Ada fitur datasheet dan fitur class. Selanjutnya kita buat fitur datasheet. Langsung klik kanan pada geodatabase, kemudian klik fitur datasheet. Nah, fitur datasheet ini sama artinya pengelompokan. Di dalam fitur datasheet ini terdapat pengelompokannya, nantinya datanya akan paparkan dalam feature class. Di sini akan membuat kawasan next. Nah, pilih project coordinate system, lalu cari UTM ini, kemudian cari WGS 1984, pilih yang kedua, cari WGS 1984 49S. Kemudian klik di sini, kalian bisa tentukan titik koordinatnya X dan Y, langsung finish. Jika kalian ingin menambah hasil seperti tadi, klik kanan, new, fitur datasheet, next. Nah, untuk mengisi data, kita dapat mengisinya di fitur class. Cara membuatnya, klik kanan pada fitur datasheet, kemudian pilih new. Di dalam fitur class ini terdapat data-data yang termasuk dalam kawasan seperti pemukiman, nah pemukiman ini kita pakai polygon features. Di sini
berikan nama yang tadi. Finish. Nah, jika data kalian banyak, kalian bisa menambahkannya seperti tadi, new feature class. Sama halnya dengan jalur. Jalur ini kalian bisa menambahkan data yang berhubungan dengan jalur. Contohnya jalan, batas kecamatan, dan lain-lain. Berikut ini video tutorial cara menggunakan geofencing yang baik. Semoga diikuti dengan benar-benar. Baik, untuk mengisi geofencing adalah yang pertama kita harus membuka ArcCatalog yang ada di ArcMap. Yang pertama kita harus memasukkan peta dulu ke ArcCatalognya. Seperti yang saya tampilkan ini. Klik OK. Setelah itu peta akan muncul. Setelah peta muncul seperti yang saya buat ini, langkah berikutnya adalah kita harus menentukan titik koordinat X dan Y yang ada pada peta, yaitu yang X-nya yang berada tegak lurus dan Y-nya yang mendatar. Setelah kita menentukannya, kita harus melakukan klik kanan pada bagian atas. Di situ nanti ada tampilan seperti beberapa menu, kalian pilih geofencing, nanti akan muncul seperti yang tepat di atas peta saya itu. Baru kalian zoom titik koordinat yang dimana kalian akan meletakkan X dan Y nya. Itu berada pada posisi yang sama pada kalian pengambilan data X dan Y nya ya. Jangan salah, karena itu dapat menimbulkan kesalahan pada pembuatan geofencing ini. Setelah kalian menentukan, biasanya itu ada di bagian sebagian peta sudah menentukannya seperti tanda tambah atau tanda plus ini. Setelah kalian mendapatkan 4 titik koordinat itu, dengan melakukan titik koordinatnya itu seperti 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kalian akan mengejum titik-titik itu. Setelah kalian zoom seperti ini pada tools, kalian dapat melakukannya pada penambahan geofencing ini yang telah kita tambahkan tadi. Bisa kalian klik di situ ada tanda X dan Y itu ya, seperti yang ini. Nah, kalian klik OK atau cancel saja. Baru di sini nanti ada tanda itu, tanda plus tadi. Kalian ambil setelah kalian klik geofencing ini, kalian klik saja. Nanti kursor akan otomatis berubah menjadi tanda plus. Di saat setelah berubah, kalian jangan melakukan klik-klik sembarangan pada peta karena akan menimbulkan kerusakan pada peta. Kalian cukup mengkliknya pada tanda plus yang pertama di sini. Baru kalian klik kanan, input X dan Y, kalian masukkan nilai X-nya yang terletak pada di atas peta dan Y-nya. Setelah kalian input, lakukan ini pada 4 titik yang kalian tentukan tadi. Ada 4 titik yang sudah kalian tentukan. Kalian dapat mengisi input X dan Y-nya. Jangan melakukan klik tanda kursor yang merubah menjadi tanda tambah itu, jangan kalian klik sembarangan. Karena itu akan merusak peta yang akan kalian geofencingkan. Baik, setelah kalian melakukan keempatnya pada 4 sisi, atas bawah ada dua ya, dia di samping masuk dulu kita kiri, baru ke kanan, baru kanan kiri gitu. Setelah kalian melakukannya, kalian dapat mengisi keseluruhannya.
Setelah kalian isi, kalian sabar, ada sedikit kendala di sini. Yaitu kendalanya kita tidak bisa melakukan, harus tepat pada titik yang koordinat yang kalian tentukan, tidak bisa meleset sedikit pun karena akan merusak peta kalian itu sendiri. Setelah itu kalian bisa melakukan mengubah kursor menjadi tangan pada tools berikutnya. Atau sini saya tampilkan lagi ya kembali bagaimana cara memasukkannya lagi ke data berikutnya. Di sini saya akan mengezoomnya lagi hingga kelihatan. Nih saya zoom lagi. Di sini kan ada sini tanda sabar, tanda plusnya. Saya memasukkannya. Setelah kalian memasukkan data kedua, biasanya itu peta akan hilang, tidak kelihatan. Kalian jangan khawatir atau jangan panik karena kalian bisa mengklik gambar bumi yang ada di sebelah kiri itu ya. Di situ kan ada tuh bumi atau globe ya, bulat. Kalian klik aja, peta kalian akan otomatis muncul. Jika peta kalian muncul dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan yang semula, berarti kalian ada klik atau mengisi data yang salah. Iya, karena ada sebagian kita mengkliknya tidak tanpa kesadaran kita masing-masing, hingga kita tidak menyadari kesalahan itu. Pada saat kita mengisi data akan ketahuan pada peta kita yang tidak kembali ke seperti semula atau berubah wujud peta itu. Makanya ini di bagian sini kalian harus betul-betul sangat memperhatikannya karena banyak sering sekali terjadi kesalahan tanpa disadari, tanpa kita lakukan. Mungkin saya tidak ada mengkliknya, saya tepat, tapi disinilah kita butuh ketelitian kita untuk melakukan geofencing peta ini. Ya, di sini saya akan memasukkan nilai X dan Y-nya tadi pada bagian kedua. Sini ada tanda plus yang sudah saya zoom sekali supaya tepat berada di titiknya. Nah, saya input lagi, masukkan lagi nilai X dan Y-nya. Di sini kalian harus betul-betul jangan ada sedikit pun kesalahan baik angka titiknya atau posisi pemasukannya. Jangan salah. Baik, saya akan melakukannya lagi. Ya. Di sini tadi kan sudah ada tanda plus yang pertama. Kalian buat lagi di sampingnya. Nah, di sampingnya itu. Sini yang saya kan yang ketiga. Nah, seperti itu ya tampilnya nanti 1 2 3. Setelah kalian zoom, kalian dapat juga memasukkannya lagi seperti yang tadi, tepat, harus benar-benar tepat pada titik koordinat yang kalian tentukan. Jangan kalian ambil titik koordinat yang ini, nilai titik koordinat yang ini kalian masukkan di titik koordinat ini, itu akan menjadi kesalahan. Di sini saya akan melakukan yang ketiga, memasukkan datanya. Di sini ada tanda plus ya kan. Jika tidak ada tanda plusnya, kalian dapat bisa menentukan sendiri. Tapi biasanya ada beberapa peta yang sudah menentukannya. Di sini ya kan, di sini terkelihatan kan tanda plusnya. Nah, ini yang merah ini. Sabar. Ya. Hilang, masukkan lagi, tidak masalah, jangan takut. Ya, terus
Sabar. Klik seperti yang saya tampilkan ini. Masukkan input nilai X dan Y nya. Setelah kalian input, kalian klik OK. Setelah yang ketiga, kalian kembalikan juga itu menjadi tangan dulu ya, biar bisa kalian gampang untuk mengejumnya nanti supaya tidak terjadi kesalahan titik. Kalian ubah dulu ke tangan, atau kursor kalian itu bentuk tangannya 5 jari, nanti di situ ada di toolsnya, menu tools. Kalian cari dulu titik koordinat yang keempat itu. Nah, di sini saya zoom sebentar ya. Sabar ya, saya zoom sebentar. Ya, di sini saya akan sedikit kesulitan untuk mengezoomnya ya, karena memang itulah kendala kita. Jangan kalian mengezoom menggunakan tanda geofracing tadi, tanda plus tangan. Di situ akan merusak peta kalian. Ubah dulu ya ke tangan yang berada di menu tools itu, yang di atas sebelah kiri. Ya, di sini sudah saya temukan. Di sini dia tadi ya tanda plusnya. Nah, setelah ditemukan seperti yang saya lakukan ini, setelah saya zoom, kalian bisa klik lagi di geofencing tan X dan Y itu di sebelah pas di sampingnya ya, jangan yang lain. Ya, yang saya klik itu udah. Setelah berubah, nantinya arahkan kursor itu ke titik yang kalian tentukan. Jangan lari dari titik yang kalian tentukan. Input klik kanan tadi, input nilai X dan Y nya. Setelah itu kalian klik OK. Tadi saya sudah mengisi ya, supaya mempersingkat waktu kita. Nah, setelah seperti ini, saya telah melakukan kepada 4 titiknya. Ubah lagi menjadi tangan. Ya, tangan udah, atau saya perkecil. Sabar, saya perkecil dulu. Atau kalian bisa mengklik dulu B aja, supaya kalian tidak kebingungan. Karena kalian bingung, menjadi ada kesalahan nanti. Setelah seperti ini jangan khawatir. Nah, tetap akan saya kembalikan menjadi semula ya. Ya, setelah peta menjadi kembali seperti semula, untuk mengetahui apakah geofencing kita benar atau salah, kita bisa dapat melihatnya di menu tools geofencing. Sabar sebentar ya. Ya, setelah petanya sudah hampir sudah kelihatan ya kan. Ya, sudah. Pada menu geofencing itu kan ada di situ seperti kotak kecil warna biru, nanti seperti garis 3 di situ ya. Bisa kalian klik saja yang ini. Pilih. Di sini akan kelihatan jika peta kalian itu berhasil, dia akan menjadi 0, sekian. Di situ peta kalian benar, tidak ada terjadi kesalahan. Jika peta kalian lebih dari 0, seperti lebih banyak, bisa kalian melakukan ulang hingga mendapatkan titik 0. Ya,
Beginilah cara untuk menggeofencing peta yang baik dan benar. Yang saran saya adalah untuk bersabar dalam pengerjaan tugas ini, karena kesabaran sangat butuh dalam tugas ini. Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya tampilkan untuk video kali ini. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan nanti di kolom komentar.